Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jemari, kembali lagi dengan podcast Jemari Sakato bersama saya Ulfa Aziza Febrizalita yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Saat ini Ulfa ditemani dengan narasumber yang sangat cocok untuk kita berdiskusi mengenai peningkatan sosial ekonomi masyarakat, yaitu Bapak Insinyur Haji Zola Pandu. Halo Bapak. Halo. Oke, jadi sahabat Jemari, Bapak Zola Pandu ini merupakan salah satu pelaku usaha di Kota Padang yang sudah banyak sekali pengalamannya bersama masyarakat. Bahkan Bapak sendiri ini juga tidak asing ya Pak dengan mentawai gitu ya Pak. Oke. Sebelumnya Pak, mungkin Bapak udah pernah kenal atau tahu dan ikut serta gitu ya Pak, ikut andil dalam kegiatan kami di salah satu kegiatan di Pangeran, Hotel Pangeran dulu itu ya Pak. Berapa 2 bulan yang lalu ya? Bulan Februari kalau nggak salah Pak ya. Jadi itu tuh adalah kami sedang melaksanakan program Great Mentawai gitu ya Pak. Great Mentawai ini merupakan kerjasama bersama BMZ Jerman gitu, yang mana donor kami itu adalah ASB gitu, yang ada di Yogyakarta, yang mana fokus kegiatan kami itu di pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, inklusi sosial, dan yang paling penting yaitu pengembangan sosial ekonomi masyarakat gitu loh Pak. Jadi untuk sesi kali ini kita akan berbincang-bincang santai, kita santai-santai aja ya Pak gitu, mengenai diskusi tentang kemitraan usaha dan bagaimana pengembangan potensi sumber daya lokal untuk kehidupan yang berkelanjutan gitu loh Pak. Sebelum kita diskusi lebih mendalam gitu ya Pak, nggak kenal maka nggak sayang. Ya udah kalau gitu Bapak kenalan gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, boleh perkenalkan diri Bapak serta apa kesibukan Bapak sekarang gitu. Ya, terima kasih Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersaudara 7 orang. Saya nomor 4. Satu-satunya yang lahir di kampung. Di mana itu Pak? Nagri Lawang. Nagri Lawang di Kabupaten Agam. Dikenal dengan komuniti umurnya tebu, perkebunan tebunya dengan sakalawangnya. Jadi saya satu-satunya lahir di Lawang. Padahal orang tua ini pekerjaan pada saat itu berpindah-pindah. Pernah di Medan, pernah di Payakumbuh, pernah di Jakarta, pernah di Palembang. Tapi saya satu-satunya lahir di Lawang. Pada saat itu orang tua kerja di Padang buat media, namanya Aman Makmur, tahun 60-an. Pada saat itu ada masalah lah antara kita daerah Sumatera Barat dengan pusat. Karenanya namanya orang tuanya orang pers, orang wartawan, pemilik koran Aman Makmur. Pada saat itu bermasalah dengan kita dengan daerah dengan pusat bermasalah. Pada saat itu ibu saya hamil tua. Bapak kan. Supaya tidak timbul masalah, diungsikanlah ke Lawang, ke kampung. Lahirlah di Lawang, di Parak Tabu. Di Parak Tabu. Tapi masa kecil dan dewasa sampai saat ini di Padang, tepatnya di daerah Purus. Purus ya. Jadi saat kecil itu sering udah terbiasa dengan berjualan. Pada saat itu di daerah Purus itu, di daerah UNES sekarang, kampus UNES sekarang, Universitas Eka Sakti, banyak sawah, rawa dengan kebun dengan pesawatnya, banyak sayur, ada sayur paku, sayur kangkung. Itu saya panen sehari-hari itu, pulang sekolah atau hari libur, dijual ke warung-warung. Jadi kecil itu udah terbiasa dengan jualan. Udah terbiasa berarti. Terbiasa jualannya. Habis itu berangkat dewasa. Kalau di kampus dulu aktif di organisasi Senat. Sudah pecinta alam. Mapala ya Pak? Mapala ya, dulu ada Koma namanya. Kelompok mahasiswa pecinta alam. Dan pernah diamanahkan sebagai salah satu ketuanya. Terus juga pada saat akhir sebelum wisuda, tapi udah tamat tapi belum wisuda, buat percontohan tentang pemetaan sampah kota.
Jadi sampah itu kita kumpulin dari rumah ke rumah, yang organiknya kita olah sebagai untuk pupuk kompos, yang anorganiknya kita bersihkan, kita jual. Nah, kompos yang kita hasilkan juga kita buat jadi media tanam. Waktu itu bunga, waktu itu zaman itu bunga asoka yang lagi trennya. Jadi saya jual tuh, arti kompos yang dihasilkan jadi media tanam untuk bunga itu saya jual, kompos saya jual juga. Yang sampah anorganik kita bersihkan, mana yang bisa dijual kita jual. Jadi sebelum saya sudah sampai sebelum kerja di tempat lain, saya udah usaha itu. Iya. Alhamdulillah setelah tamat, wisuda, namanya orang tua nggak ingin, ya namanya orang tua inginnya kerja anaknya di tempat yang bersih. Nah, salah satu dulu kan kerja di bank lebih agak tren. Nah, karena kita pagi udah disiplin bangun pagi, pakaian bersih. Di kantor pun kita dengan ruang AC, kita berhubungan dengan semuanya berhubungan dengan uang. Kan lagi gengsinya itu kerja di bank. Saya melamar di Bank Nagari, diterima, tetapi hanya 2 tahun, dan itu pun masuk kantor sering bolos. Dan pernah bolos 4 bulan gara-gara dapat hadiah dari Jerman, di ketua Jerman, pergi studi banding ke Jerman tentang pengolahan dan pemetaan sampah. Di tempat kota Hildesheim. Pada saat kita buat pilot project pengolahan sampah itu, Kota Padang dinilai sebagai kota terbersih di Indonesia saat itu. Mendapatkan Adipura Kencana. Saya salah satu orang yang diajak oleh wali kota pada saat itu Pak Suryujud ke istana menyebut piagamnya, pialanya. Piala itu yang ada sekarang di dekat depan DPRD provinsi. Piagam Adipura Kencananya. Karena sering bolos di Bank Nagari, berhentilah, nggak enak kita terima gaji, buta kan anak nggak masuk. Saya masuk 89 akhir, keluar tahun 91 akhir. Selanjutnya dari wira swasta sampai saat sekarang. Sekarang ya Pak. Kalau boleh tahu sekarang itu apa aja usaha yang Bapak kembangkan? Pada awalnya saya sebagai kontraktor, ketua bangunan, sebagai supplier pengadaan barang-barang, dan juga sebagai pengembang properti, sebagai perumahan. Seperti perumahan, buat pasar, buat ruko. Setelah udah beranjak tua kan, sekarang udah tua ya, udah 60 lebih, 63 umurnya. Beranjak dewasa ya. Udah beranjak tua kan. Mengurangi aktivitas di bidang pengembangan properti. Hanya kita bangun sisa-sisa tanah yang ada, tapi lebih fokus sekarang saya ke pariwisata. Saya juga bangun objek wisata Puncak Lawang. Pernah Puncak Lawang? Pernah. Mantap kali itu Pak. Ya itu salah satu anugerah Tuhan yang tidak ada duanya. Karena di Puncak Lawang itu kita bisa lihat banyak bermacam-macam panorama. Kelihatan laut, kelihatan danau, 6 gunung, kelihatan kota, kelihatan kampung. Dan juga saya juga mengembangkan kopi shop. Kopi shop bagi anak muda kan namanya Kamptumi Coffee, Kamptumi Coffee ya. Dan juga melakukan pemberdayaan di bidang sektor pertanian dan UKM. Seperti saya di Lawang sekarang membuat model nama Smart Farming, mengintegrasikan tanaman utama, kopi saya pilih, dan tanaman potensi lokal seperti tebu. Jadi kopi itu kita tanam, kita tumbang sarian dengan tanaman lain. Mantap sekali. Itu kira-kira yang hari ini sekali aktivitas kita. Walaupun udah berumur ya Pak, gitu, tapi semangatnya masih sangat membara gitu ya Pak. Umur tidak membatasi kita beraktivitas. Betul. Selagi kita punya tenaga, sehat, berapapun umur kita harus kita beraktivitas. Betul sekali ya Pak. Jadi untuk kita semua, terutama Hulfa ya Pak yang masih muda gitu ya Pak. Jadi kayak ini jadi salah satu motivasi gitu ya Pak. Apapun yang bisa dilakukan tuh harus dicoba selalu gitu ya Pak. Jangan takut gagal. Iya betul Pak. Gagal tuh nilai besar sebenarnya. Orang mengartikan gagal tuh kerugian. Kalau saya enggak.
kegagalan itu salah satu modal terbesar untuk kita lebih maju. Betul sekali. Jadi jangan takut berbuat dan jangan takut gagal. Iya, betul banget. Jadi teman-teman Jemari, sahabat Jemari, jangan takut untuk mencoba gitu ya. Apapun yang kita dan lakukan jangan takut sekarang, gagal. Iya, jangan takut gagal. Jadi kayak coba aja semuanya sampai kita tuh emang sampai ke tujuan kita. Yang paling penting tuh melangkah. Melangkah ya Pak. Nah, kalau kita melangkah atau umpama kita naik tangga, kalau kita udah melangkah ke tangga pertama, insya Allah akan sampai ke atas. Sampai ke atas. Tapi ya, kalau Pak. kita nggak berani melangkah, akan pernah kita sampai ke atas. Iya, betul banget ya Pak. Oke Bapak, tadi Bapak ada menyinggung sedikit tentang mengusahakan hal-hal yang berkaitan dengan potensi lokal gitu ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak, menurut Bapak sendiri penting, apakah itu tuh penting gitu loh Pak, kita tuh melakukan atau membangun usaha tuh yang berakar dari potensi lokal itu sendiri, seperti mungkin di daerah Lawang itu ada tebu ya Pak gitu, atau di Mentawai mungkin gimana gitu loh Pak. Potensi lokal tuh lebih unggul dibandingkan kalau kita mengembangkan potensi lain atau daerah lain di tempat yang kita kembangkan. Potensi lokal itu sudah teruji. Dia sudah teruji terhadap iklim, terhadap kondisi, terhadap budaya. Nah, dia sudah teruji. Nah, dibandingkan dengan kita mengembangkan potensi dari luar. Karena dari luar itu banyak kekurangannya. Pertama, kita pasti kalau kita butuh barangnya pasti lambat, lama. Betul banget. Harganya pasti lebih mahal. Iya. Kalau kita barangnya barang muda, pasti barangnya cepat rusak. Kalau segi lainnya, contohnya kita, kalau kita memakai potensi lokal, pasti akan banyak uang beredar di sana dan akan menciptakan lapangan kerja, menambah lapangan kerja. Nah, jadi itu kelebihan antara potensi lokal yang kita kembangkan dengan potensi luar, karena lebih teruji dari segi harga, segi persaingan mutu, kualitas kan. Nah, khusus Mentawai itu kan potensinya seperti di bidang perikanan, banyak ikan-ikannya. Iya. Kalau pertaniannya ada talasnya, kelapanya, pisangnya, sagunya. Sagu ya, betul. Jadi kalau itu kita kembangkan, tapi sekarang kan pengembangan potensi lokal itu harus kita maksimalkan. Nah, seperti saya dicoba di Lawang itu, karena potensi lokalnya tebu, tapi saya ingin mengembangkan kopi sebagai tanaman utama, tebu jadi tumpang sarinya. Oh gitu. Nah, bisa kita balikkan sebenarnya, tebu sebagai tanaman utama, kita tumpang sarikan dan tanaman yang cocok berintegrasi dengan tanaman yang utama. Nah, kalau saya sekarang saya kembangkan di Lawang itu, kopi sebagai tanaman utama, saya tumpang sarikan dengan tebu, dengan jahe dan kunyit. Nah, karena saya berpikiran nanti kopi ini akan menciptakan cipta rasa yang khas dengan mungkin ada sentuhan dengan tebunya, dengan jahenya, dengan kunyitnya. Gitu. Dan saya juga mengintegrasi dengan peternakan sebagai pabrik pupuk dari tanaman yang kita pelihara. Karena konsep kita itu kan pertanian smart farming yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan. Oh, berarti kalau dari peternakan itu apa yang Bapak usahakan gitu Pak? Sekarang kita pelihara kambing. Oh, kambing. Berarti nanti itu tuh yang dijadikan pupuk gitu ya, untuk tanaman yang ada di sekitar. Jadi saya lihat gini, Urfa, kambing kan butuh makanan, hijauan. Jadi bekas-bekas serasa-serasa organik yang ada di kebun yang saya kembangkan itu kan tumbuh rumput. Iya. Rumput itu saya potong. Hasil rumput itu dikasih ke kambing. Jadi hijau itu kita berasal dari yang ada di kebun itu sendiri. Itu ya, Pertama saya tanaman juga lem torogum yang daunnya bagus untuk ternak.
Jadi pertanian yang kita kembangkan itu pertanian yang apa yang ada seperti serasa-serasa yang udah mati itu kita masukkan dalam tanah. Supaya dan dari pupuk kambing itu, urin dan kotoran padat itu kita fermentasi, kita siram ke organik itu, sasar organik itu, supaya dia lebih cepat hancur dan mengandung komposisi pupuk yang lebih lengkap lah gitu. Betul. Mantap sekali. Jadi kayak dari praktek yang sudah Bapak lakukan di Lawang ya Pak, itu tuh sangat bagus sekali gitu loh Pak, karena saat ini di Mentawai pun juga fokus kegiatan itu yaitu pengelolaan sekolah lapang gitu Pak. Jadi ibu-ibu PKK ataupun ibu-ibu sekolah lapang tuh sedang mengusahakan usaha tanaman yang jangka pendek sebenarnya Pak, tanaman muda gitu loh Pak. Jadi tapi itu tuh masih menggunakan pupuk-pupuk dari sisa-sisa makan rumah tangga gitu loh gitu. Jadi untuk peternakan masih belum diintegrasikan gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi contoh yang baik juga ya Pak nantinya gitu. Ya, karena kalau hanya kita pakai serasa organik dari sampah rumah tangga atau sampah tanaman, limbah tanaman, itu kan kandungannya kan belum lengkap. Tapi kalau kita tambah dengan kotoran ternak akan lebih lengkap anunya. Ya kandungan P-nya, N-nya, kaliumnya lebih lengkap dia. Sebenarnya khusus cerita Mentawai Pak, Mentawai itu kan potensi pariwisata perikanan pertanian kan lebih tinggi, apalagi di pariwisata. Tapi ada masalah juga sebenarnya. Kebutuhan dari dunia pariwisata itu mungkin belum maksimal mungkin. Itu yang perlu kita maksimalkan. Karena situ udah banyak resort kan. Ada kapal pesiar, ada resort. Dia kan butuh bahan baku yang muda, yang segar. Maka pertanian konsep dengan smart farming sangat cocok dikembangkan di Mentawai. Itu bisa dikembangkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Dia tidak perlu area yang luas sebenarnya. Ya, betul-betul. Sebenarnya Pak, karena kebanyakan masyarakat di Mentawai itu mungkin yang kata Bapak masih bergantung sama main island atau Padang ini ya Pak gitu. Kalau kapal susah juga tuh Pak bahan bakunya gitu. Jadi kayak smart farming ini jadi salah satu solusi ya Pak gitu ya Pak untuk mengembangkan potensi alam mereka gitu ya Pak gitu. Ya, Mentawai itu rentan terhadap iklim. Betul. Sangat rentan terhadap iklim. Karena iklim di Mentawai itu atau kita mengarungi laut ini kan ada perubahan-perubahan, ada musim-musimnya. Kalau musim badai susah kapal masuk. Iya, betul banget Pak. Oke Pak, kalau pelaku usaha tuh sangat erat ya Pak kaitannya sama mitra gitu Pak, mencari mitra kita untuk berusaha atau apa gitu lah Pak. Menurut Bapak apa sih makna kemitraan usaha dan kenapa itu tuh sebenarnya menjadi hal penting gitu loh Pak? Karena sebenarnya Pak salah satu permasalahan UMKM di Mentawai itu proses distribusi yang masih berfokus di pulau itu sendiri gitu Pak, masih belum bisa bermitra ke tempat lain atau belum keluar nih Pak dari pulau Mentawai itu. Jadi gini kemitraan itu hukumnya sekarang wajib. Akan rentan suatu usaha yang dilakukan sendiri semuanya. Kita usaha hanya sendiri itu sangat rentan. Karena orientasi usaha sekarang tidak GDP, gross domestic product, bukan produk yang banyak yang kita orientasikan, tapi GDH. GDH itu gross domestic happiness. Jadi kita berusaha happy semuanya. Kalau happy semua itu harus bersama-sama. Apalagi dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar. Karena kalau kita happy bersama dengan masyarakat sekitar, otomatis kita terjaga, keberlanjutan usaha kita terjaga. Tapi kalau kita hanya ingin untung sendiri, ingin semua sendiri, akan rentan terhadap mungkin ya nama hubungan sosial kita kan nggak kuat. Sewaktu itu kita bahan baku kita bisa terlambat, bisa bermasalah, tenaga kerja yang kita butuhkan jadi masalah. Tapi kalau kita bersama-sama saling
adil, Adil. akan terjaga jaminan usaha kita. Berarti kemitraan usaha itu adalah hal yang penting sekali ya Pak, kalau kita menjadi Zaman sekarang pelaku wajib. usaha gitu ya Pak. Wajib zaman sekarang. Berkaitan dengan ini Pak, Bapak kan udah banyak nih Pak usaha yang Bapak lakukan sekarang. Menurut Bapak, siapa mitra Bapak yang paling strategis? Maksudnya itu siapa yang paling utama yang benar-benar harus kita rangkul atau kita kerjasama gitu Pak? Apakah itu komunitas sendiri, pemerintah, atau koperasi, atau pihak swasta sebenarnya Pak? Gitu. Semuanya harus dan penting. Tentu di tapak produksi itu kita butuh masyarakat lokal. Karena kita nggak mungkin dan akan berat kalau kita menjadikan tenaga kerja berasal dari luar. Tapi tentunya kita butuh tenaga kerja yang terampil. Iya, betul sekali. Mentawai mungkin itu yang perlu kita Tingkatkan. Ya, Pak. Artinya kita siapkan keterampilan masyarakat dan kita kawal dia, kita dampingin dia. Dan selanjutnya kalau saya butuh mungkin pisang mentawai. Nah, kita buat konsep itu, kita model adalah model smart farming yang berbasiskan utamanya pisang contohnya. Kalau dapat kita tampung pisangnya. Nah, apalagi kalau kita juga bisa meningkat di hilirisasinya. Nah, karena tentang teknologi hilirisasi tentang budidaya pertanian kan tidak sesulit yang dulu-dulu. Dulu memang teknologi kan susah mendapatkannya, mengaksesnya. Sekarang kan banyak. Kalau kita setengah jadi kita bisa buat, atau sudah pernah jadi bisa kita buat di sana kan. Iya, betul. Tapi memang tergantung kesiapan di lokasi tentang teknologi dan tempat yang cocok. Nah, masyarakat artinya nilai tambah bahan baku itu bisa tentukan di tingkat masyarakat. Tidak hanya pisang yang bertandan itu yang kita bawa keluar lagi, tapi udah kita olah setengah jadi di sana kan. Betul sekali Pak. Artinya limbah tuh kadang-kadang kan bisa kita tinggal di tempat. Limbah pisang itu jadi bahan kompos. Kalau kita bawa sini kan berat dia kan. Terus juga ongkos pun lebih mahal. Iya, betul. Jadi konsepnya kalau dapat kita sampai ke hilirisasinya, kerjasama dengan masyarakat. Oh gitu Pak. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak ya Pak, Bapak ada kendala gitu loh Pak bermitra dengan pemerintah gitu, atau Bapak ada pengalaman nggak Pak ini bermitra dengan pemerintah gitu? Dengan memsingkah memang ada relatif ada suka dukanya. Ya, betul. Kadang-kadang tidak semua aparat pemerintah, kadang-kadang kita mudah untuk melakukan pendekatan, membicarakan sesuatu. Tapi memang peranan pemerintah sangat penting. Nah itu kan kewajiban pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi apakah swasta, apakah masyarakat untuk mencapai tujuan ya kita harus mensejahterakan sebuah orang kan. Swasta harus sejahtera, masyarakat harus sejahtera, itu kan kewajiban pemerintah. Mungkin cara kita mendekati pemerintah yang perlu kita lakukan sebaik mungkin. Iya, betul juga ya Pak. Dari pengalaman Bapak ada tantangan nggak Pak untuk membangun kemitraan, sebuah kemitraan tuh Pak, terutama kalau Bapak mungkin di daerah Lawang gitu ya Pak. Kalau dari konteksnya kepulauan menurut Bapak banyak nggak ya Pak tantangannya gitu? Atau dari pengalaman Bapak dulu deh gitu. Jadi kalau tantangan itu kan, kalau tantangan kan ada terbagi berapa tantangan ya mungkin contoh tentang secara fisik ya. Secara fisik kan kalau kita pergi ke Lawang dengan pergi ke Mentawai kan berbeda. Iya, betul. Segi transportasi udah berbeda, Betul. biaya udah berbeda, waktu udah berbeda sangat kan. Waktu, biaya, kan kemudahan, itu akan berbeda. Iya. Secara sosial juga berbeda. Tantangan itu memang harus kita cari solusi ya. Karena kalau untuk Lawang kita kan pengawasan lebih mudah. Tapi ada cara lain kalau kita diminta kita mengembang suatu masyarakat, contohnya kan kita bisa membuat sistemnya lebih efisien. Itu cara kita sebenarnya. Kalau ke Mentawai di Kalawang itu kita bisa 1 kali per minggu bisa datang.
Kayak bentawai kan jangan sekali seminggu, Iya. bisa jadi 1 kali sebulan Iya. atau sepertiga bulan. Tapi kan sistemnya udah kita bentuk dulu. Iya betul juga. Ya. Berarti kayak sebenarnya ada tantangan tapi itu tuh bisa Pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya, ya. Pak. Oke betul sekali Bapak. Kalau ini Pak, Bapak secara saat pengelolaan usaha gitu ya Pak, usaha bersama, seperti kan di masyarakat tuh sebenarnya mereka ada kelompok UMKM atau apa gitu lah Pak. Sebenarnya pengelolaan itu tuh efektif nggak ya Pak berkelompok gitu Pak? Karena bisa jadi kalau di Mentawai ini ada kelompok ibu-ibu pengelola talas gitu, Iya, jadi iya. mereka bikin keripik talas atau bahkan ada mereka memproduksi di tingkat rumah tangga dulu, nanti proses pemasarannya dibantu oleh kelompok itu sendiri. Iya. Apakah itu sebenarnya efektif atau justru itu tuh membuat tidak berkelanjutan atau apa gitu loh Pak? Yes, sebenarnya memang harus seperti itu. Kalau kita mengurus orang per orang, itu kan butuh energi yang besar, Iya, betul. nggak efisien jadinya. Betul. Nah, tapi berbasiskan kelompok, berbasiskan komunitas kan lebih mudah kita. Iya. Karena mengumpulkan, kita bicara dengan 1 orang dengan 10 orang dengan waktu yang hampir sama itu kan lebih efisien kan. Iya, betul. Oh. Harus kita berbasiskan komunitas. Apalagi untuk Mentawai. Oke, berarti sebenarnya praktek yang udah ada di sana tuh udah sangat bagus gitu ya Pak. Sudah cocok, ya. Berarti cukup dikembangkan aja gitu Iya. ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak udah pernah ke Mentawai berarti ya Pak? Saya ke Mentawai itu pertama kali tahun 94. Oh. Tahun 94. Belum lahir Pak. Belum lahir. Belum lahir Pak. Nah, saya ke Mentawai pertama kali dengan teman bule. Penemu ombak Mentawai. Oh. Penemu ombak Mentawai. Oh berarti dari situlah makanya Bapak Iya. Bapak lihat ada CV Bapak sebagai wisata bahari Mentawai, apa itu Pak? Jadi 2 saya ke Mentawai. Pertama sebagai kontraktor pembangunan perumahan Tran. Oh. Jadi saya membangun perumahan Tran itu di Mentawai itu udah ada mungkin 1.500 rumah. Iya, Kayak iya. di SP1, SP2, Iya, iya, SP3, di Katiet. Oh Katiat ikut juga berarti gitu. Bapak ya Pak? Itu bapak yang bangun tuh Oh, perumahan iya, itu. iya, Ya. iya. Di Tekako, di Pagai. Pagi Pak belum pergi Ah, Pak. iya. Oh gitu. Itu sebagai kontraktor perumahan Tramnasi. Dan juga sebagai mengembangkan surfing bersama teman namanya Pak Mr. Rick Kemirun. Rick Kemirun itu penemu ombak Mentawai itu. Penemu ombak Mentawai. Ya kita lah pertama kali yang usaha wisata surfing itu kita. Oh gitu. Iya. Makanya wisata bahari Mentawai berarti itu Iya, Oh betul, wisata bahari, gitu. ya. Oke, mantap sekali Pak. Ya pertama kali kita punya perusahaan namanya PT Mentawai Wisata Bahari MBWW. Sekarang masih ada nggak Pak? Sekarang udah. Udah. Karena Rick Kemun itu udah tua, dia udah tua. Dia kembali ke negaranya. Dulu dia menetap di sini. Oh berarti dia salah satu foundernya gitu ya Pak? Foundernya, Oh iya. gitu. Ya betul sekali Pak. Kita mitra lokalnya. Iya. Oh berarti Bapak salah satu itunya ya Pak, mitra Lokalnya. dari lokalnya. Berarti dari dulu pun dah dari 90-an Bapak udah mulai Udah, kemitraan iya. usaha berarti ya Pak. Betul juga Pak. Ini Pak, karena kita kan mengurangi dampak dari perubahan iklim itu sendiri ya Pak. Salah satu yang kita lakukan tuh adalah Bapak seperti Bapak smart farming tadi. Terus masyarakat tuh mungkin sekarang udah banyak tuh Pak istilah-istilah nature based solution. Sebenarnya itu tuh perlu nggak Pak kalau Bapak sebagai pelaku usaha sekaligus di bidang pertanian juga ya Pak gitu ya Pak. Itu tuh beneran sangat berdampak nggak Pak untuk mengurangi dampak perubahan iklim sendiri, dan itu bisa berkelanjutan nggak Pak nantinya gitu? Ya kalau untuk Mentawai saya rasa yang paling cocok dan terbaik itu memang mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan. Karena kalau kita kembangkan pertanian konvensional, itu kan sebagian bahan kebutuhan kita itu kan berasal dari luar. Nah, contoh pupuk lah, pupuk kimia, pestisida kimia, pupuk kimia. Itu kan jumlah biayanya kan sangat besar. Iya betul sekali. Artinya dan itu dari luar kita datangkan. Nah,
bagi Mentawai itu sangat tidak menguntungkan. Pendapatan bisa lama, harganya bisa mahal. Nah, tapi kalau dikembangkan pertanian yang ramah lingkungan atau organik yang berasal dari lokasi sendiri kan sangat menguntungkan. Iya. Nah, cuma sekarang mungkin kita perlulah mengembangkan atau memberi pelajaran atau skill ke masyarakat setempat bagaimana pertanian organik yang sebenarnya. Tapi saya mungkin lebih bagusnya kita punya strategi model-model yang harus kita kembangkan dulu, model sehingga orang lokal bisa melihat model yang ada itu hasilnya kelihatan di mata itu hasilnya. Nah, tapi kalau kita suruh masyarakat banyak mengembangkan, dia pasti ada keraguan. Tapi kalau contohnya sudah ada kelihatan dan itu hasilnya kelihatan menguntungkan, kita lebih mudah untuk mengajak masyarakat yang ada. Oh, berarti kayak kita tuh ambil satu model atau satu contoh yang mana itu jadi champion yang akan betul. Memotivasi orang-orang lain gitu berarti betul. Ya Pak. Oh gitu berarti. Seperti di Lawang lah. Di Lawang itu saya cari satu anak muda Gen Z. Itu yang kita bina, kita kasih dia wawasan tentang pertanian berkelanjutan, tentang kopi. Kalau timu dia udah paham tuh. Tapi tanaman yang berintegrasi dengan tanaman itu baru kita buat modelnya. Itu yang kita kasih dia pemahaman. Seperti kita di Lawang tuh, kita menanam tanaman tuh di lubang itu bukan hari ini kita tanam buat lubang, hari ini kita tanam, tidak. Tapi kita siapkan lubang jauh-jauh hari, kita masukin pupuk organiknya, kita masukin selasa organiknya ke dalam lubang itu. Sehingga setengah dari lubang itu udah ada bahan organiknya, ada pupuk kandangnya. Iya, betul. Nah, kita biarin dulu berapa bulan. Nah, kalau dapatnya makin lama makin bagus. Baru kita tanam tanaman yang udah kita siapin. Jadi itu pemahaman itu yang perlu kita ajari. Kalau kita ajari secara banyak orang kan butuh waktu, butuh energi yang besar. Tapi kita coba satu orang dulu. Nah, dari satu orang itu mudah-mudahan kalau dia berhasil pasti jalan meniru. Karena orang kita terbiasa dengan meniru. Tanpa kita ajari, tanpa kita tunjukin, dia meniru dari belakang kita. Dia lihat tuh, itu dibuatnya di rumah dia. Karena dia lebih bagus. Dia modifikasi yang apa yang kita lihat. Modifikasi betul banget. Itu sifat orang Minang gitu. Iya betul sekali Pak. Betul Pak. Ini juga Pak salah satu hal yang Upa itu pertanyakan gitu ya Pak. Atau ini nih, menurut Bapak pengalaman atau peningkatan kapasitas yang kita lakukan sekarang ini perlu nggak ya Pak kita dokumentasikan? Maksudnya dokumentasikan mungkin dalam bentuk digitalisasi ataupun proses-proses lainnya yang nanti itu bisa menjadi acuan oleh pelaku usaha lain ataupun orang-orang masyarakat lain gitu loh Pak gitu. Kalau kita mengikuti zaman, memang digitalisasi itu yang harus sekarang. Iya. Nah, karena sekarang karakternya Gen Z, sekarang kan ada milenial, Gen Z, nanti udah masuk alpha kan. Iya. Kan dia kan nggak mau dengan cara lama. Nggak mau dia jadi petani cara lama, dia pasti nggak mau. Dia pasti yang ada smartnya. Iya. Hal perbaruan. Ada perbaruannya dengan memakai teknologi. Nah, teknologi digitalisasi salah satu yang memang pakai anak muda sekarang. Betul. Jadi kalau kita contoh kita mengumpulkan orang sekarang, kita hanya memberi keterangan secara lisan saja, tanpa ada gambar video filmnya. Iya betul. Itu kalau kita contohkan, kita videokan contoh yang telah berkembang, itu cepat menerima. Nah, iya. Jadi harus kita sekarang harus kita berarti ya Pak. Jadi kayak mungkin karena milenial pun harus mengikuti si Gen Z ataupun Alpha itu ya Pak. Jadi kayak proses pembelajaran pun jadi berkelanjutan gitu berarti ya Pak. Iya, lebih cepat, lebih mudah dan lebih cepat. Iya betul sekali Bapak. Oke Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak udah banyak usaha, udah lumayan banyak kegiatan gitu ya Pak.
dari Bapak sendiri, apakah Bapak tuh membuka ruang gitu loh Pak, membuka ruang ataupun siap gitu Pak untuk berinvestasi gitu Pak dalam sebuah bisnis sosial yang mana tuh ini karena kita konteksnya di Mentawai sekarang ya Pak, apakah Bapak tuh udah pernah ataupun ada niat nih Pak untuk berinvestasi di Mentawai gitu Pak, karena Bapak pun ada pelaku usaha rumahan maupun kayak, atau kan Mentawai itu produknya produk rumahan gitu ya, dikelola oleh perempuan kebanyakan gitu ya Pak. Kalau dari Bapak sebagai pelaku usaha yang udah besar gitu ya Pak, apakah Bapak tuh ada niat untuk berinvestasi atau gimana gitu lah Pak? Ya kalau investasi itu relatif ya, relatif kan. Yang jelas memang itu gerakan kita sekarang. Ya seperti di Lawang itu saya buat model itu kan saya bayarin sendiri. Nah, dan saya bikin itu baru saya memang ada kita harus merubah strategi sekarang. Baik untuk investor yang punya kelebihan uang modal maupun ke masyarakat sendiri. Kita buat model dulu. Contoh supaya orang yakin bahwa yang kita usahakan itu dari sisi sosialnya, sisi pemberdayaannya, sisi ekonominya bisa diterima orang. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan contoh, kita susah meyakinkan orang. Jadi kalau kita ingin mengembang di Mentawai contohnya bersama Jabar Sekatu, saya siap-siap aja. Tapi ada hal yang bisa emang ada hal yang dijual gitu ya Pak? Iya. Betul-betul. Arti kan nanti kita buat programnya, Ulfa programnya. Apa kita program? Kita mengembang pisang. Nah, pisang ini sampai di mana kita kembangkan contohnya kan? Nah, tentunya secara bersama-sama kan seperti yang di awal-awal saya sampaikan, kita harus bersama-sama. Karena tidak banyak sisi yang harus dibersamai dengan potensi yang ada. Karena tidak ada orang atau kelompok yang punya lengkap potensi ya. Betul juga. Ya mungkin orang sisi modal dia punya, segi ilmu dia punya, segi tenaga dia punya. Iya. Tapi kesemua itu nggak satu orang nggak punya semua pasti itu. Ada hal yang mungkin bias atau yang tertinggal gitu ya Pak. Gitu. Jadi disitulah kita mengisi ruang-ruang. Mengisi ruang-ruangnya ya. Betul sekali Pak. Oke, Pak. Kan sekarang kalau boleh teman-teman tahu karena aku lupa tadi ya. Kami sekarang lagi podcastnya di cafe Bapak, yaitu Cafe Come to Me gitu ya. Jadi salah satunya cafe yang Gen Z banget, karena Ulfa sebenarnya dulu ngerjain skripsi kadang-kadang di sini juga Pak. Gitu. Kalau boleh tahu Bapak, ini kopinya ngambil dari Lawang atau gimana Pak? Atau ada mitra usaha kopinya langsung gitu loh Pak? Jadi Ulfa, kita Come to Me ini konsep coffee shopnya kan working space namanya. Working space, tempat orang bekerja. Mungkin Ulfa mengerjakan skripsi sini dulu kan. Betul. Buat laporan, buat apa saja kan. Ini tempat orang kerja kita nih. Working space, kita punya konsep working space. Salah satu ciri working space itu kan tentang bahwa apa yang ada apa makanan minuman yang dijual di sana kan rasa. Iya, betul sekali Pak. Rasa itu kan harus standar. Nah, seperti kita buat kopi cangkir pertama dengan cangkir 10 Pak harus sama rasanya. Warnanya sama, airnya sama banyak. Nah, sekarang kan sistem itu kan mudah dilakukan sekarang. Nggak sama kita pada zaman-zaman dulu. Kita buat kopi zaman dulu, kopi pertamanya di kopi kedua pasti berbeda. Iya, betul. Karena ukurannya tidak ada standarnya. Iya. Sekarang kan ditimbang semuanya. Berapa gram kopi satu cangkir ini, berapa gram kopinya. Iya. Berapa banyak airnya, berapa banyak espressonya. Itu udah ada timbangan. Nah, jadi dipastikan rasanya dan bentuknya dan warnanya pasti sama. Untuk itu kan tidak hanya dari segi waktu kita meracinya, tapi bahan baku juga. Nah, bahan baku kopi yang pertama dipakai oleh Come to Me itu kan berasal dari roasterinya Tanah Merah. Tanah Merah nih roastery yang besar nih. Udah mungkin sama dengan Starbucks lah kira-kira dia. Dia memasuk ke negara lain.
ke seluruh Indonesia. Itu harga green bean-nya mahal dibandingkan kita beli di lokal. Di lokal. Tapi standar kualitasnya, mutunya terjamin. Jadi kita beli sekarang hari ini dan 1 minggu kita beli lagi Tetap sama gitu. hampir sama. Iya. Jadi sehingga rasa di ujungnya, rasa kopi itu gak berubah. Nah, alhamdulillah kaum Tommy itu dipegang. Cuma kesulitan kita mengambil green bean-nya Tanah Merah, harganya mahal. Bedanya 100.000 1 kilo dengan kita beli Di sini ya Pak. Kedua, kadang-kadang kita terputus pasokan. Nah, 1 tahun terakhir ini karena kita butuh kopi ini hampir 25 kilo per minggu. Per minggu 25 kilo nih. Teman-teman. Iya. Dan kalau kita kalian 100.000 berarti kan 2,5 juta kita. Iya. Kemahalan. Nah, kita cobalah cari roastery yang ada di Padang. Nah, kita coba dia mencoba meracik komposisi Arabica dan Robusta-nya. Kita minta dia meracik. Alhamdulillah mendekati kita sekarang. Ada hasil roastery itu. Hasil roaster itu. Iya, betul. Nah, itu beda 40.000 sekarang. Nah, jadi kita cuma kopi pasti ada kopi dari luar. Karena pasokan kopi kita kan juga terganggu. Contoh Robusta. Karena masuk Robusta dari Vietnam. Harganya lebih murah. Oh gitu. Robusta Arabica Sumatera Barat mahal. Karena memang kita spesial kopi kita. Kopi Arabica kita, kopi Robusta kita spesial. Sama kalau kita lihat di Aceh itu yang gayo itu kan harganya kopi spesial tuh. Premium. Di banyak orang mengincar kopi itu kan. Betul. Kita batas kita kan produksi. Antara kebutuhan kita, apalagi kopi shop menyamun sekarang. Jadi kebutuhan kopi shop dengan pasokan dari lokal kurang. Nggak sebanding. Maka banyak di luar. Apa itu Robusta, apakah Arabica banyak di luar. Gitu, Itu tugas kita Ulfa, bagaimana mengembangkan di hulunya. Kita di hilir maju, tapi di hulu tertinggal. Arti di produksi kita tertinggal. Berarti kalau Bapak aja sebagai pelaku usaha menyadari itu ya Pak, hulu kita tertinggal, tapi hilir kita lancar gitu ya Pak. Tapi kan kita gimana cara mempertahankan yang di hulunya itu ya Pak, lebih memperlancar hilirnya gitu ya Pak. Ya contohnya di Kamtumi juga Ulfa. Anak saya mengolah dengan temannya. Dia tidak pernah belajar tentang kopi, dia tidak sekolah tentang berhubungan dengan kopi, dia sekolah tamatan sarjana hukum, tapi tamat dia langsung buat kopi shop. Artinya kalau di hilir ini siapa saja bisa. Ya, betul. Hilir ini siapa saja bisa. Tapi di hulu kan beda. Petani, orang yang ahli tentang pertanian, itu yang di hulu. Itu yang harusnya kita bersama-sama, terutama pemerintah, bagaimana hulunya harus kita perkuat ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, gimana contoh kita memperkuat hulunya itu Pak? Karena kan ini Pak Jemari Sekato itu kan melakukan pengabdian di Mentawai, dan mana itu tuh langsung gitu loh Pak, kita memperkuat atau meningkatkan kapasitas masyarakatnya itu sebagai pelaku hulunya itu gitu loh Pak. Gitu. Ya kan itu berbalik tadi ke saya tentang strategi bagaimana kita bisa berkontribusi di hulu. Jadi seperti saya di Lawang itu kan smart farming itu yang kalau kita memang kita udah punya konsep bahwa smart farming ini bagus dari sisi lingkungan, dari segi ekonominya, ini harus kita kembangkan. Kita buat modelnya bersama-sama dengan pemerintah. Nah, karena kalau kita tidak membuat konsep yang arti, kalau saya coba menghitung, smart farming itu sangat ekonomis. Saya hitung tuh 1 hektar kebun kopi itu dengan integrasi dengan tebu, dengan jahe, dengan kunyit, dengan ternak, setengah hektar bisa 250 juta biayanya. Tapi hasilnya 1 tahun itu bisa sebanyak itu. Lebih gitu ya Pak? Bisa sebanyak itu. Artinya di tahun kedua
kita udah bisa pulang pokok sebenarnya. Oh iya iya. Karena kopi ini kan panen di tahun kedua, tebu panen di tahun kedua, jahe 1 tahun, kunyit 1 tahun. Kalau kambing dia 3 kali dalam 2 tahun melahirkan. Ya. Jadi artinya di tahun kedua tuh kita atau agar tahun kedua tuh belajar berbuah kopi loh. Di tahun ketiga baru stabil ya. Itu udah bisa kita kembalikan modal itu. Oh gitu iya. Nah, jadi hanya kita 3 tahun kita berinvestasi sebenarnya. Iya. Cuma memang masyarakat kan kesulitan modal kadang-kadang. Itu yang kita cari jalan keluarnya. Iya. Oke, bagus, mantap sekali Bapak. Kalau boleh tahu Pak, di Kamtumi ini untuk produk makanan maupun apakah membuka peluang nih Pak untuk kayak ibu-ibu di Mentawai itu kan ada jual keripik atau apa gitu Pak. Apakah Bapak tuh membuka peluang untuk menerima produk-produk Mentawai, baik souvenir juga kan banyak itu Pak, ukiran-ukiran ibu Bapak itu gitu. Konsep kita memang seperti itu, bahwa kita juga di samping kita menjual makanan minuman, tapi juga kita coba bermitra dengan UMKM. Nah, seperti kita kan kalau sebagian makanan roti-roti itu kan UMKM. Oh iya betul. Apalagi kalau kita bisa menampilkan makanan spesifik dari satu daerah, dan itu memang kita kan butuh cemilan. Iya. Orang ngopi kan butuh cemilan. Iya. Nah, yang penting itu kita harus bekerja sama dengan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa membuat produk dia yang standar dan itu stabil dan rasanya bisa terima oleh Gen Z. Umum kita sini kan Gen Z. Hampir 90% dari Gen Z. Kita bisa diskusi dengan masyarakat. Gen Z ini apa ada yang sukanya. Nah, saya lihat cemilan itu cukup potensi untuk kita jual di kopi shop. Nah, saya siap. Siap. Jadi teman-teman ibu bapak di Mentawai bisa kalau konsisten. Terus rasanya yang penting sesuai standar tuh bakalan diterima gitu, karena kalau nggak salah kemarin tuh setelah kegiatan P4 ada di Christine Hakim juga kayak gitu Pak, kalau bisa berkelanjutan juga pasti akan ditampung gitu Pak gitu. Saya mungkin saya punya pengalaman di Jakarta di kopi shop yang daerah elit, di daerah Menteng itu, dia mensajikan ubi rebus, ubi kayu rebus 3 potong 30.000. 3 potong berapa senti lah, 10 senti itu berapa tuh? 3 potong. Adik-adiknya fla kan. Nah, saya lebih yakin kalau talas Mentawai yang kita hidangkan. Mungkin lebih menarik mungkin. Betul sih. Talas Mentawai. Daripada ubi gitu biasa gitu ya kita Pak. talas itu kita kan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat penyajian itu kan ada rasanya, ada bentuknya, kan yang menarik, itu yang harus kita ciptakan. Betul. Dan rasa saya punya potensi talas kita lakukan seperti itu. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari Bapak sendiri sebagai seorang pelaku usaha gitu ya Pak, apa sih Pak sebenarnya bagaimana cara kita sebagai pelaku usaha tuh berkontribusi dalam membangun masyarakat yang tangguh, baik secara ekonomi, bencana yang akan ada gitu ya Pak, sama pertanian yang berkelanjutan gitu lah Pak. Apa sih peran-peran pelaku usaha untuk mendukung itu gitu Pak biasanya? Tentu kita harus melakukan kemitraan supaya kelemahan masyarakat bisa kita isi. Karena pasti masyarakat tidak lengkap semua kemampuan dia kan. Kita harus mengisi yang lemahnya masyarakat. Sehingga kalau ada masalah-masalah, apakah bencana macam-macam, kita sebagai sisinya masyarakat itu bisa kita perkuat, kita kurangi risiko dia. Betul. Kemitraan itu yang kita lakukan, apalagi untuk Mentawai. Betul. Berarti kayak kita pun harus secara aktif gitu membantu kekosongan masyarakat gitu ya Pak. Jadi mungkin ibu bapak yang ada
dilakukan pembinaan oleh pihak NGO maupun pihak-pihak swasta atau pelaku usaha tuh sebenarnya itu tuh berasal dari kebutuhan mereka masing-masing gitu ya Pak gitu. Emang begitu juga sih Pak, karena Jemari biasanya mensurvei apa-apa saja kebutuhan baru dilakukan pendampingan gitu ya Pak gitu. Wah, nggak terasa nih Pak, kita udah mau 1 jam diskusinya ternyata yang 1 jam ya, udah mau di penghujung gitu ya Pak. Sebelum kita tutup diskusi kita pada kali ini, sesi kali ini ya Pak, boleh closing statement dulu dari Bapak gimana? Keberlanjutan suatu daerah atau khusus Mentawai kan tidak sekedar kita mempertahankan kondisi hari ini, tapi harus kita cari keberlanjutannya untuk anak cucu kita. Jadi kalau kita hanya hadir hari ini, kita kan umur kita kan terbatas. Tapi harus kita cari keberlanjutannya untuk anak cucu ke depannya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya untuk diskusi kita di kesempatan kali ini. Sangat menarik gitu ya Pak, dan ini menjadi pembelajaran penting untuk kita terutama Gen Z gitu ya. Bapak Zolaja dari muda sampai sekarang tuh udah sangat aktif gitu ya, tidak berkurang energinya gitu ya Pak untuk terus berusaha maupun melakukan hal-hal pembaruan seperti smart farming. Obat ya. Obat gitu ya Pak. Obat Obatnya, tua itu ya. Obat tua itu adalah berkegiatan dengan gitu ya Pak, dengan produktif gitu Iya, ya. harus aktif ya. Jadi kita generasi-generasi Gen Z maupun Alpha nih jangan sampai kalah sama Bapak gitu ya Pak. Sekian teman-teman Jemari, sahabat Jemari, podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe semua YouTube Jemari Sakato, podcast Jemari Sakato. Saya Ulfa dan Bapak Zola mohon pamit undur diri. Jemari Sakato for better society. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.